si penjaga ilusi. Di sebuah negeri yang rapuh, ada sekelompok orang yang dikenal sebagai si penjaga ilusi aman. Mereka bukan orang paling kuat, bukan pula pemimpin besar. Mereka hanyalah rakyat biasa yang merasa hidupnya aman, padahal kenyamanan itu tidak nyata. Mereka berpegang pada privilege kecil, yaitu jabatan ketua RT, posisi relawan di partai politik, atau sekedar kedekatan dengan tokoh tertentu. Dengan itu, mereka merasa seolah-olah punya pengaruh, seolah-olah ada perlindungan khusus. Mereka berkata di dalam hati, "Saya masih dihormati, saya masih aman. Kalau saya loyal, hidup saya akan baik-baik saja." Padahal, semua itu hanyalah kenyamanan semu. Jabatan kecil atau kedekatan dengan penguasa tidak lebih dari serpihan remah yang diberikan untuk membuat mereka tetap patuh. Sementara itu, kerusakan yang nyata di depan mata mereka pura-pura tidak ada. Mereka tahu harga kebutuhan melambung, tapi berkata, "Saya tidak apa-apa, masih dapat bagian." Mereka tahu rakyat lain menderita, tapi menenangkan diri. Itu urusan mereka, saya masih selamat. Mereka tahu pemimpin rakus memperkaya diri, tapi justru ikut membela. Yang penting saya tetap dianggap bagian dari mereka. Inilah cara si penjaga ilusi aman menipu dirinya sendiri. Mereka memilih kenyamanan palsu daripada menghadapi kenyataan pahit. Dan kenyataannya, di negara Konoha pun ada orang-orang seperti ini. Meski negeri itu sudah hampir hancur karena korupsi dan keserakahan, sebagian rakyat tetap merasa aman. Ada yang bangga dengan status kecil di lingkungannya, meski lingkungan itu sebenarnya miskin dan terbengkalai. Ada yang senang jadi tim hore penguasa, meski tahu penguasa itu jelas-jelas menindas. Ada yang rela mati-matian membela figur politik, meski figur itu merusak masa depan rakyat. Ciri si penjaga ilusi aman di Konoha sangat jelas, yaitu mereka merasa punya kekuatan, meski hanya kecil dan semu. Mereka menipu diri sendiri dengan pura-pura aman, padahal kenyataannya sangat rapuh. Mereka loyal membela penguasa yang rusak demi mempertahankan kenyamanan palsu. Pada akhirnya, ilusi itu akan pecah. Saat negeri benar-benar runtuh, posisi kecil mereka tidak lagi berarti. Kedekatan mereka dengan penguasa tidak akan menyelamatkan mereka. Semua kenyamanan yang mereka jaga akan hilang, karena sejak awal itu bukan kenyamanan sejati, melainkan kebohongan yang mereka peluk erat. Si penjaga ilusi aman merasa berdiri di tanah yang kokoh, padahal sebenarnya mereka berdiri di atas pasir yang siap runtuh kapan saja.